pertunjukan cukup semarak di Balairung Universitas, dan tentu kami melakonkan lakon-lakon yang bervariasi begitu. Saat itu memang kampus didatangi banyak kelompok teater yang cukup terkenal ya. Jadi ada teater Gandrik, W.S. Rendra juga khusus datang ya membacakan puisi, ada Joko Pinurbo, Jokpin dan yang lain-lain itu Mas. Kritik yang paling keras saya kira memo tentang politik tubuh. Prirodana punya teman baik namanya Hendrawan Supratekno. Setahu saya kalau dulu ya kalimatnya ya ekonomi, finance, perbankan, wah mesti moneter, wah yang itu yang ruwet-ruwet yang saya. Tapi hari ini, tapi saya sempat selalu membayangkan di luar soal ekonom atau sastrawan atau politikus atau filsuf atau saintis, saya pribadi melihat bahwa Hendrawan Supratekno itu cerdas dulu, cerdas persepsi saya. Sesudah itu kok ditambahi Banyumas. Banyumas itu selera orang dulu. Jadi Banyuwangi, Madiun, Cirebon, Banyumas itu selera saya pribadi. Orang yang perbatasan, setengah-setengah, seperti mediocrity, tapi itulah boarding yang ada di San Diego, di Istanbul, di orang yang biasanya secara antropologis itu katalisator. Nah sekarang Pak Tommy sebagai direktur terminal Mendut, kita mulai dari pertanyaan apapun, personal, sosial, atau ramalan kebangsaan terkait naskah Mojopahit dan sebagainya, ini improvisasi, syukur dapat kalimat yang berbau wangsit. Silakan Pak Tommy. Ayo apa mulai Pak Hendrawan sendiri ya? Ini Pak Hendrawan, aku mau tanya, mulai sejak kapan Pak Hendrawan itu mengoleksi atau berminat di dunia sastra? Sebenarnya begini, ketika saya bermahasiswa di Salatiga tahun 1978, saya itu sudah masuk kelompok teater. Saat itu kehidupan teater memang sedang semarak ya. Ada teater kampus di mana bergabung di situ antara lain Ariel Heryanto, kemudian Prirodana. Nah saya ini teater. Ini Satya Wacana ya? Satya Wacana. Arif Budiman belum. Arif Budiman kan baru datang 1980 akhir. Jadi saat itu saya dengan teman-teman di asrama mahasiswa Kartini itu mendirikan sebuah teater namanya Teater Belang. Jadi teman-teman yang tidak masuk di kampus dalam teater kampus pimpinan Ariel Heryanto mendirikan Teater Belang. Nah, kontestasi antar teater ini dilakukan 1 tahun sekali. Jadi pertunjukan cukup semarak di Balairung Universitas, dan tentu kami melakonkan lakon-lakon yang bervariasi begitu. Saat itu memang kampus didatangi banyak kelompok teater yang cukup terkenal ya. Jadi ada teater Gandrik, W.S. Rendra juga khusus datang ya membacakan puisi, ada Joko Pinurbo, Jokpin dan yang lain-lain itu Mas. Jadi sejak saat itu saya termasuk orang yang senang mengoleksi karya-karya sastra. Salah satunya tentu karya teman saya sendiri, Prirodana yang selama 35 tahun bekerja sebagai wartawan Kompas. Itu Asbabul Nuzul. Riwayat mengapa sampai sekarang saya tetap mengikuti perkembangan sastra di Indonesia. Masih sempat ya? Masih sempat. Di tengah-tengah kesibukan sebagai anggota DPR di Senayan. Dulu paling sering memainkan apa? Ya peran-peran yang menurut sutradara cocok untuk saya perankan sebenarnya. Karya-karya Shakespeare atau? Oh, karya-karya yang lokal. Lokal. Banyak lokal. Iya. Itu sebelum sastra kontekstual. Oh sebelum, karena sastra kontekstual ini kan rame ketika Arif Budiman sudah datang di kampus. Kemudian dalam sebuah ceramah di Solo, Arif Budiman, Ariel dan seterusnya mendiagnosa lah bahwa sastra di Indonesia ini
tidak menjawab tantangan zamannya, begitulah kurang lebih. Pak, Jadi itu sebabnya kemudian muncul sastra kontekstual yang sebenarnya banyak yang juga tidak sepakat. Ya Gunawan Muhammad misalnya tidak terlalu banyak bicara tentang sastra kontekstual karena bagi Gunawan Muhammad sastra itu universal. Bahkan manifesto kebudayaan itu Mani Kebu itu kan Arif Budiman sebenarnya terlibat di dalamnya. Iya. Nah dengan setelah pulang dari Harvard University, banyak pemikiran Marxisme yang menginspirasi Pak Arif bahwa konteks itu begitu penting dalam sastra. Itu sebabnya diluncurkanlah sastra kontekstual. Pak Hendrawan, hari ini tanggal 29 Juli, besok malam 1 Suro, hitungan bulan bukan matahari. Ini kebetulan ada nama, kita bersama-sama fokus pada nama yang menjodohkan pertemuan ini. Betul. Nah, ada nama Bre Redana. Sebelum novel Anjampiani, komentar Pak Hendrawan tentang personal Bre Redana dulu. Jadi Mas Tanto, Iya. Mas Tommy, saya mengenal Bre Redana dulu sebagai Don Sabdono. Don Sabdono. Kalau saya lihat KTP-nya Tri Sabdono malah. Ya. Ketika kami bermahasiswa, saya sempat datang di rumahnya. Bahkan Ibu Don Sabdono itu sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Karena saya kan yatim piatu ketika masuk kampus Satya Wacana. Yang yatim piatu? Saya. Oh, Pak Hendrawan. Jadi ayah saya sudah meninggal saat saya kelas 5 SD. Ibu saya meninggal pada saat SMA kelas 3. Ya. Jadi saya datang di kampus itu sebagai mahasiswa yang dalam tanda petik dari kalangan bawah lah. Karena jumlah sumbangan yang saya berikan juga termasuk sangat kecil ya untuk ukuran Satya Wacana saat itu. Nah, saya masuk di Kita Mahasiswa, koran kampus. Nah, disitulah pertama kalinya saya bertemu dengan Don. Kami dibimbing oleh senior-senior kami seperti Irwan Yulianto yang kemudian menjadi wartawan Kompas, Ariel Herianto, terus belakangan tentu Arif Budiman, George Adi Condro. Nah, itulah interaksi saya yang cukup intensif dengan Bre Redana. Itu perkenalan awal, pengantar biodata awal. Kemudian kalau dari situ tadi, pertemuan sekarang sudah tahun 2022. Betul. Kalau itu jadi refleksi, potret Bre dulu, potret Kompas, dan kematangan atau malah kemunduran saya nggak tahu. Bre Redana pada usia sekarang dan keluar Anjampiani yang tentu sudah dibaca Pak Hendrawan. Cara menilainya gimana? Saya mengamati Bre kekinian dan dulu adalah. jadi Bre memang dari waktu saya kenal seorang penulis yang bagus ya, bahasanya lincah, kemudian bacaannya luas. Nah, soal bacaannya yang luas ini karena memang dia mahasiswa sastra Inggris ya, sehingga buku-buku novel yang berat-berat sudah dilahap ketika dia masih bermahasiswa. Kemudian ketika dia mendapatkan rekomendasi Arif Budiman untuk masuk ke Kompas, diterima oleh Yaakob Utama dan kemudian mengasuh rubrik budaya, kemudian menjadi penanggung jawab Kompas Seminggu yang sebenarnya itu lebih banyak isinya sastra, kesenian, kebudayaan dan seterusnya. Saya melihat semakin hari semakin matang ya. Jadi rangkaian novel yang ditulisnya, saya melihat ada satu konsistensi, satu benang merah di mana dia betul-betul ingin menciptakan pencerahan melawan lupa begitu, melawan distorsi sejarah atau amnesia sejarah. Kemudian ada pengalaman traumatis masa lalu yang berusaha direpresentasikan dalam kisah-kisah novelnya itu. Oh, itu ya? Iya. Sampai dengan Anjampiani, penjelasannya apa? Jadi melawan lupa. Dia mencoba menafsirkan sejarah lebih variabel. Kemudian Anjampiani tadi, kira-kira bagaimana? Iya, jadi
Saya khusus lagi ini. Saya melihat Anjampian ini kulminasi dari rangkaian novel yang mendahuluinya. Itu sebabnya ya, dalam risalah yang saya tulis untuk acara atau perhelatan sore hari ini, malam hari ini, saya menyebut 3 novel yang sudah ditulis sebelumnya, yaitu New Urban Sensation, terus benang merahnya. Iya, benang merahnya. Terus kemudian Blues Merbabu dan 65. Nah, 3 novel ini lebih banyak menceritakan tentang kisah hidupnya. Nah, kemudian disusul 3 sequel lanjutan tentang Majapahit. Majapahit Milenia, Dia Gayatri, dan yang terakhir Anjampiani. Saya melihat ada kesejajaran, korelasi antara kisah hidupnya dengan kisah yang ditulis dalam sequel Majapahit ini. Khususnya bagaimana dia mengidentifikasi ayahnya dengan Ranggalawe, dia mengidentifikasi dirinya dengan Anjampiani. Ini menarik, karena Bre berarti meletakkan kisah pribadinya dalam konteks sejarah, tetapi juga dia mengekstrapolasi sejarah sebagai refleksi dari perjalanan hidupnya. Jadi ada saling tindak, ada hubungan antara sejarah dengan proses hidupnya. Dan barangkali Soeharto, Hitler, Genji Monogatari, semua kisah sejarah juga sebenarnya kisah pribadi, bagaimana? Ya, ada pasti di dalamnya antara aktor dengan struktur, antara alur dengan bilur-bilur masa lalu individu, ada kaitannya. Kalau sekarang ini sejarah mau tidak mau ini soal politik. Pak Indrawan, sastrawan, saya berani bilang begitu. Meskipun hanya pengamat, apapun saya nggak penting lagi politikus atau sastra. Tapi dunia politik saya rindu. Politikus yang sastrawan, politikus yang punya rohani lebih tajam lagi, kalau saya bilang gitu. Kalau politikus kotor, puisi membersihkan. Betul. Lebih dari itu, pesan apa kalau Pak? Jadi Mas Tanto, saya kadang-kadang tersenyum sendiri kalau membaca novel-novel Bre. Kritik yang paling keras saya kira memo tentang politik tubuh. Itu satu buku karya untuk mengapresiasi perguruan Bango Putih ya. Iya. Wah, di situ kan dia kritik politisi gila-gilaan. Termasuk di rangkaian berikutnya kan juga dia mengatakan orang partai itu idiot, ya kan? Jadi politik Senayan itu kotor. Jadi memang saya baca itu banyak trik-trik, intrik-intrik politik yang terselip dari urean-urean dalam novelnya. Ini menarik. Jadi ini mempertajam juga agar bagaimana saya berpolitik dengan lebih hati-hati, selain dengan hati ya, tapi juga dengan hati-hati. Hati dan hati-hati, ya. Jadi trik-triknya luar biasa. Ternyata trik-trik itu, intrik-intrik itu sudah terjadi sejak lama. Ya, pra-Indonesia. Sejak zaman sebelumnya, Mataram, ya, Majapahit dan seterusnya. Mungkin Napoleon juga begitu. Napoleon juga demikian. Saya kira kalau kita pelajari ya betul. Waduh, ya. Jadi kira-kira apa Pak penjelasannya? Kalau itu terkait kita terpaksa mau tidak mau, yang judul paling populer adalah 2024. Cara bacanya saya gimana ini? 2024 ajang di mana masa depan Indonesia dipertaruhkan, karena proses-proses politik sebelumnya ini kan diwarnai dengan politik yang menjadikan SARA atau politik identitas sebagai instrumen elektoral, instrumen untuk memenangkan kontestasi. Ini yang berbahaya sebenarnya, karena Amerika Serikat pun negara yang kita anggap sebagai mbahnya demokrasi, itu 6 Januari 2021 terjadi keributan yang luar biasa di mana Trump mengirimkan begitu banyak pendukungnya untuk menduduki Capitol Hill. Jadi bayangkan Amerika yang sudah 200 tahun lebih berdemokrasi saja begitu. Apalagi kita yang baru 75. Iya,
baru mengalami era reformasi, belajar berdemokrasi begitu. Ini berbahaya, itu sebabnya saya menilai 2024 dibutuhkan satu kesadaran kolektif agar kontestasi demokrasi tidak merusak modal sosial yang kita miliki sebagai bangsa. Bahkan ini mungkin di luar soal PDI, PKB, Bukan. Nasdem, Demokrat lagi ya. Iya. Ini suara sastra yang lebih kemanusiaan, Betul. sosiologis dan sebagainya. Betul. Oke. Jadi politisi itu kan kalau kita definisikan Mas Tanto adalah orang-orang yang tertarik merubah kebajikan menjadi kebijakan. Karena kalau Kebajikan menjadi kebijakan. Karena kalau kebajikan kita ubah menjadi kebijakan, maka manfaat politik baru bisa dirasakan secara menyeluruh. Sementara sastrawan ini kan orang-orang yang ingin membangun literasi kebudayaan. Nah, kalau dua peran ini, sastra dan politik, bisa dikawinkan, maka benar itu dalam kisah-kisah yang ditulis Bre, raja itu penasihat utamanya justru sastrawan. Sastrawan. Iya. Ya, ya. Karena yang tadi kebajikan menjadi kebijakan digandengkan dengan literasi kebudayaan, pencerahan akal budi, ini klop ini. Ini politik menjadi sesuatu yang ideal. Kalau di Indonesia sekarang ya tentu kita masih mencatat begitu banyak ya Kalau balik kekurangan. Kalau disiplin. kesadaran 24 tadi untuk tahun 2024, kesadaran kolektif yang dimaksudkan Pak Indrawan itu, bukankah itu harus juga dibangun baik dari yang masyarakat itu sendiri dan juga kaum elit? Betul. Kaum elit sendiri itu sudah sekarang ini tuh menyambut 24 tuh ada kesadaran itu belum sih? Belum apa ya. Belum ya. Jadi kepentingan elektoral masih mendominasi wacana dan narasi politik kita. Jadi yang penting menang lah. Ya. Karena Masih seperti itu ya. lebih bagus menang dengan tidak terhormat dibanding kalah secara terhormat. Jadi itu sebabnya Ini cara bicara akademisi atau cara bicara Nah, ini- antropolog ini real. Banyumas, orang Cilacap. Ini real. Ini cara saya merasakan nikmat karena ini yang bicara tampaknya Cilacap ini. demokrasi kok bisa begini sekarang, semakin individualistik, semakin materialistik, semakin transaksional. Ada yang menyebut demokrasi tol tinuku. Nah, Kalau itu Pak Indrawan peka ya, hidup menghitung manusia sama kuantifikasi ekonom pembangunan, ini keseimbangannya sejauh mana Pak? Iya. Ini mumpung ekonom, Betul. saya pengen belajar. Iya, Ini jadi- kok dihitung angka-angka kok itu gimana? Iya. Manusia kan tidak sekedar angka ya. Itu sebabnya pertaruhan kita adalah bagaimana dalam proses pembangunan ke depan, pembangunan ini betul-betul harus memberi ruang agar potensi-potensi aktualisasi rakyat ini terbuka lebar. Karena kalau pembangunan lebih pada aspek-aspek yang bendawi ya, yang material, dengan melupakan aspek-aspek yang spiritual, ini berbahaya. Masyarakat kita menjadi sangat materialistik dan semuanya diukur dari capaian-capaian bendawi. Kalau gitu itu omong-omongan akademisi, elit Jakarta, kuasa dan sebagainya. Kalau saya titik Pak, saya terlanjur 30 tahun di desa ya. Bapak membaca desa sekarang, bukan desanya Diponegoro, bukan desanya Jokowi, bukan desanya SBY, bukan desanya KKN, desa sebagai kosmologi yang tidak diterjemahkan menteri pedesaan siapapun. Bapak melihat apa secara spiritual? Desa. Desa adalah atau selalu berasosiasi ya dengan keguyuban, solidaritas sosial, dengan kesejukan, keteduhan ya. Tetapi desa seperti itu sepertinya saat ini ya idealisasi dari para pemikir saja. Ya. Karena apa? Karena saya menyaksikan misalnya pilkades di sejumlah desa itu money politicsnya luar biasa. gila-gilaan. Di sebuah desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, saya menyaksikan bagaimana money politics untuk pilkades itu sudah mencapai angka 250.000 dan rakyat diiming-imingi dengan
kalau menang dia akan ada door prize 10 sepeda motor, ya. Ini kan luar biasa. Dan bandarnya Jakarta, Semarang, Bandarnya Jakarta mereka dulu ya, Pak? ya mereka sebutnya botoh. Botohnya. Botohnya ada yang dari Demak, sudah lintas kabupaten, lintas provinsi. Iya. Jadi, ada botoh tembakau, padahal Pawi. izin Mas Tanto, pada saat kami menjadi anggota dewan, kami bercita-cita bagaimana sumber daya ini mengalir ke desa. Itu sebabnya lahir Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Iya. Yang saat ini desa mendapatkan Setahun. suntikan APBN Satu rata-rata miliar. 1,2 miliar lah. 1,2. Ya, ditambah dengan alokasi dana desa ADD, maka desa rata-rata mendapatkan 1,7 sampai 2,5 miliar. Nah, dengan dana sebesar itu kita berharap ya infrastruktur desa termasuk infrastruktur kebudayaan Iya, iya. harusnya bisa ditangani dengan baik. Tapi Itu yang seperti terjadi angka, iya, seperti angka. betul. Tapi rohani Nah, desa belum tentu ketangkep. betul. Yang terjadi Kades itu justru sekarang jadi ATM Ya. alat aparat penegak hukum, karena ketika dia mengeluarkan uang banyak, pertama masuk kantor dia pikir bagaimana uang yang dikeluarkan untuk kampanye itu Pilkades itu bisa kembali, bisa balik. Itu sebabnya kan setiap kali saya keliling mereka ingin kalau bisa masa jabatan Kades jangan 6 tahun, dibuat 8 tahun aja nggak apa-apa, 2 kali aja nggak apa-apa, Supaya lunas. 16 tahun supaya sekali aja pilkadesnya. Sekarang 6 tahun tapi 3 kali, jadi 2 kali pilkades. Ini menghabiskan Iya. harta benda. Itu Mas Tanto, jadi desa ini dulu kan kita pernah belajar Desa Mawa Toto Negara Mawa Cara. Negara mawa tata, suka noto-noto, Iya. suka mengelola. Desa Mawa Cara Cara itu di desa. di desa. Iya. Nah, sekarang dengan dana desa ini tidak bisa lagi, karena apa? Karena dana desa harus dipertanggungjawabkan. Ini APBN. Iya. Dan jangan lupa badan-badan yang berwenang di situ, entah Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan seterusnya, membuat peraturan-peraturan yang intinya sebenarnya bagaimana menciptakan tata kelola di desa untuk tata sejahtera. Gitu Cuman kan? kalau pikirannya, sementara ini jargonnya negara mawa tata, desa mawa coro, terus gotong royong. Tapi itu jargon kota. Menurut saya belum sampai desa ikut menata, desa ikut mencari cara. Rasanya ini kalau tatanannya, teori manajemennya dari kota, cara itu nggak gatok dengan tata, Pak. Betul. Itu yang saya ngalami langsung. Saya merasakan ya, saya kan daerah pemilihan saya Mas Tanto itu 3 kabupaten 1 kota. Iya. Nah 3 kabupaten itu salah satunya Batang. Di Batang itu dari 246 atau 248 desa, Pilkades yang dalam tanda petik bebas dari money politics itu bisa dihitung dengan jari 1 tangan. Itu terjadi karena kultur yang sudah turun-temurun yang ya. Tetapi yang lainnya ini Pilkades sudah lebih seru dari Pileg bahkan ya, atau lebih seru dari Pilpres. Dari Bahkan segi anggota saya, Lima Gunung itu kan 2 hari mengumpulkan 100, 300, 500 kan gampang. Tapi selalu ada tembang berbau merah, berbau hijau, hijau tua, biru, birunya aja bisa Macem-macem. PAN, bisa Nasdem, bisa Hasan Limpo, pindah. Kadang-kadang di sini juga sudah mulai ada Puan, ada Ganjar misalnya. Oh. Wah itu cuman di sini sambil nari-nari, Pak. Jadi sudah ada bumpernya untuk berkatarsis lewat tarian, dan itu lebih mengamankan gitu. Tetapi semua sepakat ya dalam beberapa hal, misalnya desa yang sejahtera adalah modal dasar untuk Indonesia yang kuat. Ya, ya. Desa yang mandiri ya itu memperkuat kemandirian nasional. Ini saya kira itu tidak ada yang berbeda pendapat. Ya. Tetapi bahwa rekrutmen politik dalam proses pemilihan kepala desa yang seperti saat ini membuat kita harus menyaksikan ya penyimpangan dari hal-hal yang kita anggap sebagai ideal. Saya melihat partai politik pun kan begitu sekarang, mencari calegnya harus yang kaya, yang secara logistik amunisi kuat. Gitu. Iya, selalu ditanya seperti itu. Iya,
Kan bahkan muncul istilah Amunisi ngopo. iya, amunisi ngopo. One man, one vote, one envelope. Kalau ini terakhir Pak, harapannya kembali ke Bre. Dari buku ini, dari teater nanti malam, dari diskusi kita sebelumnya ada tentu kita punya tendensi ya untuk kebaikan bersama. Nanti outputnya itu getarannya karya Anjampian ini, harapan Pak di luar Bre tentu sudah menyembunyikan harapan mulianya Pak Hendrawan. Apa kok mau datang? Saya juga menerima Bre kan juga punya harapan sendiri. Pak Hendrawan pada Jadi kalau saya ini yang ketiga saya ikut bedah buku Bre Redana. Mengapa di tengah-tengah kesibukan dalam bidang politik saya meluangkan waktu untuk acara-acara begini, karena saya merasa ini juga bagi saya satu pintu pelepasan, melepaskan hasrat, kangen gitu yang penting sebenarnya. Tapi bukan Sesuatu. healing ya? Bukan healing namanya. Healing proses kejiwaan mungkin ya. Kalau Bre mengatakan dengan menulis novel itu ada hijrah spiritual, apa istilahnya spiritual odyssey. Saya menganggap ini sebagai menciptakan keseimbangan sajalah, karena saya berada di dunia yang tadi penuh dengan intrik ya, kemampuan mengalahkan orang lain termasuk dengan cara-cara yang mungkin bagi kita tidak beradab dan tidak elegan begitu. Sementara ini kan dunia yang betul-betul satu kenangan indah, ya kan? Itu sebabnya saya bertanya sebelum kesini, apakah buku-buku itu tidak saatnya dijadikan satu paket, diterbitkan, terus kemudian sehingga penjualan dan pemasarannya itu tidak terlepas-lepas. Misalnya sequel Majapahit jadikan satu buku bersama-sama sehingga orang bisa melihat konsistensi kisah yang ada gitu. Tapi ternyata saya masuk ke sini tidak ada semacam pagelaran buku-buku karya Bre yang bisa dibeli oleh masyarakat, disebarluaskan. Karena saya selalu beli dalam jumlah yang cukup banyak, saya bagi-bagi di meja-meja politisi itu supaya saya tidak tahu dibaca atau tidak, tapi paling tidak saya berharap buku-buku seperti itu dibaca. pasti dibaca kalau sedang stres. Iya. Menjadi sehat kalau baca sastra. Betul. Iya, saya banget. Oke, apa penonton Terminal Mendut ini sangat spontan, tidak ada engineering, tidak ada rekayasa, ya pertemuan jodoh seperti kebiasaan manajemen 5 gunung. Pokoknya ini dikirim oleh langit, ketemu Tommy juga baru datang, ini orang Suara Merdeka, dulu orang media broadcaster, radio dan sebagainya. Pak Hendrawan juga datangnya belum WhatsApp sama sekali, jadi saya tidak punya nomornya Pak Hendrawan. Padahal nomor saya 25 tahun tidak berubah. Bayangkan. Tapi itulah kalau jodoh itu. Tapi tidak sempat pakai ketemu WhatsApp. di Solo ya? Iya pasti. Ada Mas Wendo segala. Iya, ketemu berapa kali. Jadi ini nanti kalau berguna, alhamdulillah. Kalau belum berguna, Wasyukurilah. Wasyukurilah. siapa tahu lain waktu. Jadi yang satu yang saya catat, maaf saya menafsirkan Pak Hendrawan itu ekonom, intelektual, cerdas, tapi satu lagi cara bicaranya sangat Banyumasan. Sadar atau tidak, Yes. Banyumasan. Ini agak beda dengan antropologi Solo, Jogja, ya. Indonesia Raya. Karena saya baru saja ke Biak, ke Sorong, ke Jayapura, Aceh, ini Banyumas. Dan 2 minggu lalu saya festival Lengger. Ini sangat penting, akademisi yang sangat cepat menyatakan, merumuskan renungan-renungan. Makasih Pak Hendrawan. Terima kasih Mas Tanto, Mas Tosun, Mas Tommy.